Kisah nyata tragedi Nanking. Pada Desember 1991 selama Perang Tiongkok-Jepang, kedua pasukan Kekaisaran Jepang menyerbu ibu kota Tiongkok saat itu Nanking. Invasi ini menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah modern yang dikenal sebagai pembantaian Nanking. Pada tahun 1937 Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke Tiongkok untuk memperluas wilayahnya. Setelah merebut Shanghai dalam pertempuran berdarah, Jepang mengalihkan perhatian ke Nanking. Dengan kekuatan penuh tentara, Jepang menembus pertahanan Tiongkok yang lemah setelah berminggu-minggu pertempuran sengit. Ketika pasukan Tiongkok mundur, banyak warga sipil terjebak di dalam kota, tak berdaya menghadapi tentara Jepang yang masuk dengan kebrutalan yang mengerikan. Setelah jatuhnya Nanking pada 13 Desember 1937, tentara Jepang melakukan serangkaian kekejaman yang tidak manusiawi. Dalam waktu 6 minggu, sekitar 200 minggu hingga 300.000 orang dibunuh, termasuk warga sipil, tentara yang sudah menyerah, wanita, dan anak-anak. Eksekusi massal. Tentara Jepang mengumpulkan ribuan tawanan perang dan warga sipil, membawa mereka ke tepi sungai atau tempat terbuka, lalu menembak atau memenggal mereka. Kekerasan seksual. Diperkirakan lebih dari 20.000 wanita diperkosa, termasuk anak-anak dan lansia. Banyak korban dibunuh setelahnya, sering dengan cara kejam. Meskipun tragedi ini mengerikan, ada upaya untuk menyelamatkan nyawa. Seorang misionaris Jerman bernama John Rabe, yang juga anggota Partai Nazi, mendirikan zona aman Nanking untuk melindungi warga sipil. Dengan bantuan beberapa diplomat asing dan relawan, zona ini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari 200.000 orang. Beberapa perawat dan relawan Tiongkok tetap tinggal untuk merawat korban meski menghadapi ancaman kematian. Banyak tentara Jepang menganggap warga Tiongkok sebagai musuh tanpa nilai manusiawi. Propaganda militer Jepang waktu itu mendukung kebijakan yang membenarkan pembunuhan massal sebagai bagian dari perang. Ada juga laporan tentang kontes antara dua tentara Jepang untuk melihat siapa yang lebih cepat memenggal 100 kepala. Tokoh dan kisah inspiratif John Rabe, Jerman. Sebagai kepala zona aman Nanking, John Rabe menggunakan statusnya sebagai warga negara Jerman dan anggota Partai Nazi untuk melindungi ribuan warga Tiongkok dari pembunuhan. Ia berulang kali menghadapi tentara Jepang dan memprotes kebrutalan mereka. Setelah perang, ia dianggap sebagai pahlawan Nanking. Violet Cressy Marks, Inggris. Seorang jurnalis Inggris yang meliput invasi Nanking dan menjadi salah satu saksi mata internasional yang melaporkan kekejaman Jepang ke dunia. Misi kemanusiaan. Lainnya, banyak pekerja misi seperti Minnie Vautrin, seorang pendidik Amerika di Universitas Ginling, membantu menyelamatkan ribuan wanita dengan menjadikan kampus sebagai tempat perlindungan, dampak, dan akhir peristiwa. Setelah Nanking jatuh, kota itu menjadi simbol penderitaan akibat perang. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan internasional, tetapi dunia waktu itu terlalu terfokus pada konflik lain, seperti perang di Eropa. Setelah Perang Dunia II, beberapa perwira Jepang diadili di Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo. Namun banyak pelaku kekejaman di Nanking yang tidak pernah dihukum, meninggalkan luka sejarah yang mendalam antara Jepang dan Tiongkok. Kenangan dan kontroversi. Peringatan. Museum Memorial. Pembantaian Nanking di Tiongkok dibangun untuk mengenang para korban dan sebagai pengingat sejarah kelam ini. Kontroversi. Pemerintah Jepang selama bertahun-tahun memiliki pandangan berbeda tentang peristiwa ini dengan beberapa kelompok nasionalis. Jepang menyangkal skala kekejaman yang terjadi. Pesan moral pembantaian Nanking mengajarkan dunia tentang bahaya perang, kebencian, dan propaganda yang membutakan hati nurani manusia. Kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang berani menunjukkan kemanusiaan mereka di tengah kegelapan adalah pengingat bahwa bahkan dalam kondisi paling buruk, masih ada harapan dan keberanian. Tragedi ini menjadi salah satu bab tersuram dalam sejarah hubungan Jepang dan Tiongkok, sekaligus peringatan agar sejarah tidak terulang.